Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gusma Wijaya dari kelas 2023C dengan NIM 230914178. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila di masa Orde Baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sepanjang sejarahnya, khususnya di masa Orde Baru. Pada periode ini, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan berbagai kontradiksi antara idealisme dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru memposisikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Diluncurkannya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan hal tersebut. Pada satu sisi, inisiatif ini dapat dilihat sebagai upaya positif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara lebih luas di masyarakat. Namun, pada sisi lain, penerapannya seringkali dipertanyakan karena dianggap sebagai alat untuk memperkuat kontrol politik pemerintah dan menekan kebebasan berpikir. Salah satu aspek penting yang sering menjadi sorotan adalah bagaimana Pancasila digunakan sebagai alat untuk memarginalkan kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Di era Orde Baru, tudingan sebagai komunis atau anti Pancasila sering digunakan untuk membungkam kritik dan oposisi. Hal ini secara nyata bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang seharusnya menjamin kebebasan berpendapat dan menghormati perbedaan. Di sisi lain, penggunaan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa juga menimbulkan ironi. Pada masa itu, pemerintah Orde Baru seringkali menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan di bawah bendera Pancasila, namun praktiknya politik pembangunan ekonomi yang tidak merata dan penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu justru menyuburkan ketimpangan dan konflik sosial. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita Pancasila dan realitas yang terjadi. Meskipun Pancasila dioposisikan sebagai pondasi utama negara, praktek politik di masa Orde Baru seringkali menunjukkan ketidakselarasan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kekuasaan yang terpusat dan tindakan represif terhadap para pengkritik pemerintah menjadi contoh nyata dari pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan keadilan yang seharusnya menjadi inti dari Pancasila. Itu dari opini yang saya berikan dan ini tanggapannya. Membaca sejarah Pancasila di masa Orde Baru membawa kita pada pemahaman bahwa ideologi tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral atau etika sebuah bangsa, tetapi juga sebagai alat yang bisa digunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Meskipun niat awal pemerintah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, praktiknya menunjukkan bahwa tanpa checks dan balance yang efektif, setiap ideologi termasuk Pancasila dapat diinterpretasikan dan dimanipulasi sedemikian rupa hingga kehilangan esensi aslinya. Kritik terhadap cara pemerintah Orde Baru mengelola Pancasila seharusnya bukan berarti menolak Pancasila itu sendiri. Sebaliknya, ini harus menjadi pelajaran bagi tentang pentingnya pemahaman, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang benar dan seimbang. Pendidikan Pancasila yang kritis
yang mendorong diskusi dan refleksi atau nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang aktual menjadi sangat penting. Pancasila dalam esensinya adalah alat pemersatu yang luhur dan harus dijaga dari segala bentuk manipulasi politik. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana generasi saat ini memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai serangkaian kata yang harus dihafal, tetapi sebagai prinsip hidup, menginspirasi tindakan nyata untuk keadilan kemanusiaan dan kemajuan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.